Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 9, kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris dengan Ustazah Akromah. Oke, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang narrative text. Nah, sebelumnya kan kita sudah pernah bahas tentang narrative text. Nah, untuk mengingat kembali, simak penjelasan berikut ini. Oke, what is narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Maksudnya apa sih? Nah, narrative text itu adalah cerita imajinatif untuk menghibur orang. Jadi, cerita yang bersifat dongeng atau cerita yang bersifat khayalan yang tujuannya adalah hanya untuk menghibur seseorang. Oke, ada beberapa tipe narrative text, yaitu yang pertama fairy tales untuk cerita dongeng, yang kedua folktale untuk cerita rakyat, yang ketiga fabel untuk cerita binatang, dan yang terakhir ada legend atau legenda. Next, ini adalah contoh fairy tales. Yang pertama ada The Goose with the Golden Eggs. Ini cerita angsa dan telur emas. Jadi ini cerita khayalan di dunia nyata, padahal nggak ada dong telur emas. Oke, contoh yang kedua dari cerita dongeng yang khayalan bisa kita ambil dari cerita dongeng Snow White atau Cinderella. Oke, berikutnya contoh tipe yang kedua, folktale atau cerita rakyat. Nah, ini tuh banyak banget cerita rakyat di Indonesia. Contohnya Sangkuriang dan Malin Kundang. Ustazah yakin pasti kalian sudah tahu lah ya dari cerita tersebut. Next, tipe yang ketiga adalah fabel. Fabel itu cerita tentang binatang. Contohnya The Ant and the Dove dan The Ant and the Grasshopper. Jadi, semua cerita dongeng yang isinya tentang binatang itu disebutnya fabel. Ingat ya, fabel. Oke, contoh yang terakhir dari cerita legend atau legenda. Contohnya seperti The Legend of Banyuwangi dan The Legend of Toba Lake. Jadi, biasanya legenda itu dari asal-usul suatu tempat. Oke, kita lanjut ke generic structure dari narrative text. Yang pertama adalah orientation. Nah, orientation ini berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu, dan biasanya terletak di paragraf pertama. Oke, yang kedua, complication. Complication ini berisi dari permunculan masalah cerita tersebut. Struktur yang ketiga, resolution. Nah, kalau tadi complication ada masalah, tentunya ada solusi dari masalah tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan resolution. Jadi, solusi masalahnya itu apa? Oke, yang terakhir, reorientation atau coda. Nah, ini sifatnya opsional ya. Kadang isinya ada, kadang enggak. Kenapa? Karena reorientation itu isinya ada moral value atau nilai-nilai moral yang ada di teks tersebut. Oke, kita lanjut lagi membahas tentang language features atau ciri-ciri bahasa. Nah, apa aja sih dari language feature ini? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, adverb of time. Nah, biasanya kalau adverb of time ini awalnya dari kata once upon a time, one day, long time ago. Nah, itu adalah ciri dari adverb of time. Nah, ini adalah ciri yang paling gampang banget diingat. Jadi, kalau udah ada once upon a time, one day, long time ago, itu ciri-ciri dari narrative text. Yang kedua, menggunakan kalimat past tense. Entah itu menggunakan simple past tense atau past continuous tense. Contohnya misal di kalimat he lived in the jungle, she saw a big house. Itu menggunakan kalimat past tense.
Next, ciri bahasa yang ketiga adalah specific character. Nah, maksudnya specific character itu ada tokoh khususnya yang diceritain. Misalnya Aladdin, Snow White, The Ant and the Dove. Jadi, ada tokoh-tokoh tertentu yang diceritakan. Ciri-ciri bahasa yang keempat adalah action verbs. Nah, action verbs ini biasanya menggunakan verb kedua. Ciri bahasa yang kelima adalah time conjunction. Contohnya then, when, suddenly, dan lain-lain. Oke, ciri-ciri bahasa yang terakhir adalah direct speech. Nah, direct speech ini biasanya ciri-ciri khusus yang ketiga. Tadi yang pertama ada adverb of time, yang kedua ada past tense. Nah, direct speech itu yang dimaksudnya adalah kalimat langsung atau biasanya kalimatnya ada tanda kutipnya. Wah, masih semangat kan untuk belajarnya? Kita lanjut yuk untuk analisis sebuah teks naratif. Berikut ini adalah contoh teksnya yang berjudul Cinderella. Bisa saya bacain ya. Di paragraf pertama, once upon a time lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Oke, kita akan menganalisis strukturnya seperti apa. Kita lihat di paragraf pertama diawali dengan kalimat once upon a time. Itu adalah waktunya. Kemudian ada pengenalan tokohnya seperti Cinderella, stepmother, and stepsister. Nah, sudah ada waktunya dan pengenalan tokoh. Berarti paragraf pertama adalah orientation. Ingat ya, sudah ada pengenalan tokoh dan waktunya, berarti di paragraf pertama adalah tentang orientation. Sedangkan paragraf kedua di sini diceritakan her stepmother and stepsister treated her badly. Maksudnya adalah ibu tirinya dan saudara tirinya itu memperlakukannya dengan buruk. One day, a prince of kingdom invited all girls to the ball. Suatu hari, seorang pangeran mengundang semua gadis untuk datang ke pesta. Cinderella wanted to go there, but she didn't have beautiful dress. Cinderella juga ingin datang ke sana, tapi dia tidak punya baju yang bagus. Nah, dari paragraf kedua, ini adalah sebuah masalah. Yang pertama, dia diperlakukan dengan buruk. Dia ingin datang ke pesta, tetapi dia tidak punya baju yang bagus. Nah, ini adalah sebuah masalah. Jadi, kalau paragraf isinya sebuah masalah, berarti bisa dipastikan paragraf kedua berisi tentang complication. Next, paragraf ketiga. A very good mother helped her. She changed her dress into beautiful ones. Then Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happily ever after. Nah, di sini diceritakan ada seorang peri yang membantu dia. Awalnya kan dia nggak punya baju bagus. Kemudian di paragraf ketiga diceritakan bahwa seorang peri itu membantu dia, kemudian mengubah bajunya menjadi bagus. Lalu Cinderella pergi ke pesta, ketemu sama pangeran, dan mereka jatuh cinta. Kemudian mereka menikah dan bahagia selamanya. Itu berarti solusinya dari paragraf kedua. Jadi paragraf ketiga itu adalah resolution. Oke, lanjut ke language feature. Nah, di paragraf pertama itu ada kalimat once upon a time. Nah, itu berarti adalah ciri bahasa dari adverb of time. Kemudian ada kata-kata Cinderella, stepmother, stepsister, prince, a very good mother. Maka ciri yang kedua adalah specific character. Nah, yang ketiga ada kalimat live or girl names. She lived with her stepmother and stepsister. Her stepmother and stepsister treated her badly.
Semua kalimat yang di sini menggunakan past tense. Nah, itu adalah ciri yang ketiga. Lalu ada kata treated, invited, help, drank, dan came. Nah, itu adalah bentuk dari action verb. Next. Oh God, I don't have dress. Nah, di sini kalimatnya ada tanda kutip. Berarti dia termasuk dari direct speech. Dan yang terakhir ada kata then. Nah, dan ini adalah time conjunction. Oke, itu adalah semua dari analisis kita tentang language feature dan juga generic structure dari teks Cinderella. Oke, that's all. Thank you for today. Jangan lupa untuk di like, Komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.